Oke, kita lanjutkan. Hari ini pertemuannya yang ketiga tentang teknologi informasi pemerintahan. Kita buka ya. Ini tadi pertemuan ketiga, ke materi keuangan, sorry. Apa yang disebut dengan smart smart government, bukan smart loh ya, smart karen itu kan bayang. Yang smart, smart itu pinter, pemerintah yang pinter, nggak bisa dibijui kan. Nah, ini kita lihat dari kalau kamu sudah kenal yang disebut dengan smart city. Ini smart government, ada smart city. Nah, ini ada dasar hukumnya pada Perpres 95 tahun 2008 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, pemerintahnya Pak Jokowi ya. Itu tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Ini caranya cerdas. Ada smart government, smart city, smartphone. Nah, pinternya, HP ini pinter. Kok dari smartphone kenapa? Oh, kamu menang-menang juga bisa loh menghasilkan dari HP-mu itu, smartphone itu, uang. Oh, ada yang besar, ada yang kecil. Hmm. Kamu bisa dengan HP-mu itu mencari teman yang lebih pintar lagi, misalnya. Teman yang lebih ganteng misalnya. Jadi HP-nya smart loh ya. Beda dengan HP-nya Pak Dian dulu yang waktu S1 atau SMA itu, kayak Nokia 9 itu, mau ketik terus gambarnya misalnya kena orang itu, gambarnya hitam putih. Ya. Seperti sekarang, kalau kamu moro-moro dapat telepon dari orang yang ganteng misalnya, oh siapa ini? Kan bisa ngobrol. Demikian juga dengan smart city. Berarti anune kotanya pinter. Apa yang membuat kota itu pinter? Hmm, ini ada beberapa konsep yang paling tepat. Salah satunya ada dari ini ya Pak Tuhono dan Semangat. Bagaimana kota itu bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Kamu yang tinggal di kota Mojokerto, kota Mojokerto kan lebih ngerumpel daripada Kabupaten Mojokerto ya. Kabupaten misalnya Mojosari, kurang ya ngerumpel kurang. Tapi yang hidup di kota Mojokerto misalnya, kemarin saya ke rumahnya Pak Dani itu, satu gang itu tetangganya dempet ya. Kita bawa mobil aja kadang yo berpapasannya gak iso. Ya, itu paling kok nek, seperti di rumahnya Pak Dian itu kalau ibaratnya ya membayangkan Pangreman misalnya, Magersari, di mana rumah tetangga itu nggak boleh macam-macam. Misalnya tetanggamu malam-malam nutup tembok itu, dia keganggu. Beda dengan di rumahnya Pak Dian yang desa ini. Pagernya luas ada. Kecuali orangnya resek ya. Misalnya nyumet mercon gitu kan main. Tapi kalau di rumah kota itu tetanggamu cuci-cuci baju pakai mesin cuci, gerodak, gerodak, gerodak. Itu perlu. Aduh. Bagaimana orang yang rempel tadi tetap bisa meningkatkan kualitas kualitas hidup, Mas. Kualitas hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas katanya bisa memperpanjang umur. Hidup yang berkualitas itu berarti kudu sehat. Nah, kalau kita melihat mana ya ada gambar nggak di sini? Kota, gambar kota. Mana ada tulisannya tentang Pak Jokowi ya.
Bagaimana kota itu ngerumpel, bukan hanya di Mojokerto kota ini, kalau sudah seperti ini, kota Jakarta, woi, nganggerenggon. Bagaimana kota seperti ini Jakarta itu yang jelas ngerumpel. Kalau di kota mana ya kemarin? Taiwan. Taiwan apa orang itu hidupnya sak kamar tok atau Jepang. Hmm? Oh, Taiwan ini orangnya sakmono beli rumah seperti kamu rumah di Mojokerto itu nggak mampu. Belinya sewa satu kamar, ada yang bahkan tidur di karena untuk bisa memperoleh kerja kan sulit. Akhirnya tidurnya di warnet. Kalau sekarang nggak ada warnet ya di Mojokerto jarang ya. Karena tidurnya di warnet nyewa se nyewa semalam berapa? Sekamar loh toh. Seperti ini bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau kota Mojokerto masih kurang ramai ya ini kota-kota yang lainnya. Hmm. Wih, jadi jangan lihat kota itu bisa menghasilkan uang toh. Tapi kamu bisa nggak hidupmu di kota itu berkualitas? Makanya kalau syukur kita, kamu nggak kuliah di Malang, yang Malang sudah full. Di Unim aja lah. Yang penting kamu tenanan. Masalah pinter ya, kamu harus bisa sering membaca. Masalah IP yang bagus adalah kamu harus rajin, UTS, UAS, tugas. Nanti kalau sudah perebutan kerja, walaupun kamu di Unim, tapi kamu pinter sering membaca referensi. Sekarang kan apa-apa mudah dengan HP, dengan laptop. Kalau kamu lebih mengenal media sosial atau kamu nggak akan kalah dengan lulusan-lulusan yang lainnya. Nah, mungkin hanya kalah di bidang apa alumninya saja. Oh, di UI gitu. Oh, tapi nih misalnya sama-sama sak Mojokerto nih, tugas yang lain nggak kalah loh. Jadi bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hmm, nanti ya kenal yang lainnya, smart society, smart living, masyarakat cerdas dan aktif, kelayakan kualitas kesehatan loh, transportasi. Sekarang mungkin Mojokerto masih naik sepeda motor, oke lah. Tapi kalau sudah Jakarta, bahkan orang yang naik sepeda motor itu luar biasa perjuangannya. Akhirnya naik busway, naik Trend City. Kalau di kota mana, Korea sama Jepang itu enggak, jarang yang punya mobil. Bahkan mungkin banyakan mobilnya dosen di Unim ya daripada misalnya di kota apa Tokyo sana mungkin. Karena dia untuk memelihara sebuah mobil itu sangat luar biasa mahalnya, mulai dari bensinnya. Nah, kita kan bisa beli pertalit rasa pertama tadi kan terus bisa underdealnya kalau di sana mungkin nggak bisa akhirnya naik transportasi umum kita kesehatan juga dipertanyakan seperti tadi misalnya kadang kan kita melihat ya wih kerja di Korea cah bayarannya 30 juta saulan kamu tahu nggak untuk hidup di sana sebulannya bisa-bisa 25 juta ya 35 juta itu yang seharusnya bisa dikirim tapi yang dikirim misalnya 20 juta sana ya poso Senin Kemis gitu apalagi di negeri orang banyak loh seperti itu TKI ya makanya pahlawan devisa itu luar biasa bisa ngirimi orang di rumahnya anaknya istrinya suaminya tapi di sana dia ya terlunta-lunta makanannya ya nggak usah orang tahu orang rumah tahu yang penting bisa makan terus bisa hasil duit kirim ke Morotuone tuh hati-hati makanya kita harus banyak bersyukur bisa kerja di Mojokerto walaupun mungkin UMR-nya ya 2 juta nah, syukur-syukur ya kabupaten ada smart ekonomi sistem ekonomi yang cerdas. Ada smart branding. Nah, smart branding pencitraan diri dan daya saing usaha. Itu biasanya eh, anak-anak ilmu komunikasi senangnya smart branding ini ya. Kita yang kita pelajari smart city, smart EV, smart ekonomi, ada smart environment. Environment itu pengelolaan lingkungan. Bagaimana Mojokerto yang dulu terkenal dengan kota terkotor di Indonesia sekarang bisa bagus ya pengelolaan sampahnya.
Nah, itu mungkin ada smart environment, pengelolaan lingkungan yang baik. Kalau dulu di Kota Mojokerto ada istilahnya, kamu pernah dengar nggak? Tali Bokong itu di jalan apa itu? Gone Keranggan Menggok itu loh. Apa itu? Jalan waliannya itu loh, waliannya yang Mojopahit, satunya Mojopahit, kita lewat yang sebelah sepurnya. Karena apa? Kalau dulu masyarakat Mojokerto tidak punya WC. Jadi kalau kamu ingin lihat pemandangan yang menarik, ya udah lo pagi dulu di daerah apa itu namanya? Kalau dari Suko itu terus, nggak usah belok ke kanan ke arah. Kalau sekarang kan terus ya. Kalau mau ke kota itu terus, nanti sebelumnya jalan apa itu, dari kantor polisi itu, Jalan Bangkara. Nah, sebelum ke Jalan Bangkara itu namanya jalan apa itu? Itu namanya itu Kali Bokong lah. Karena environmentnya nggak ada. Kalau sekarang kamu pagi gitu ya, insya Allah nggak ada. Beralih ke rel kereta api. Tapi rel kereta api sekarang nggak seperti dulu bersih. Bagaimana mau BAB ya? Karena keretanya yang lewat, misalnya setengah jam ada dua tiga kereta ya ketabrak kereta. Beda dengan dulu, misalnya di rumahnya Pak Diah Negoro itu ada belakangnya itu rel kereta api. Nah, mesti menemukan harta karun di situ. Sekarang double track ya, nggak berani. Yang misal belum punya anu ya akhirnya di sungai tapi yang agak dalam. Ada malu lah kalau misalnya. Beda dengan itu. Nah, untuk melakukannya itu ada beberapa langkah smart government. Mengembangkan beberapa sistem administrasi pemerintahan, proses kerja kerja perangkat daerah. Sistem administrasinya harus pas. Di Mojokerto ada namanya mau pelayanan publik gitu. Kamu nggak usah. Kalau dulu misalnya KTP itu ya Pak Dia ngurus itu harus ke desa, desa kecamatan, kecamatan nanti ke Dukcapil atau apa. Sekarang enggak. Kamu ke MPP bawa dirimu di foto cekrek wes yang dari Mojokerto Ngoro sana ngurusnya ke nggak usah ke kota Mojokerto dulu. Pak Dia juga sempat ngurus SIM itu harus ke Mojosari misalnya. Sekarang ngurus SIM cukup di Jalan Bayangkara juga. Dari Sukot itu. Kemarin Pak Dian ngurusin mudah. Jadi orang Ngoro sana mau urus KTP ya tinggal klik di kecamatan, di kelurahan. Yang kedua mengembangkan infrastruktur jaringan di wilayah kabupaten. Ini contohnya di Kabupaten Magetan. Infrastruktur jaringan. Insya Allah sekarang sudah di mana-mana itu ada wifi sembarangan. Bahkan banyak yang sudah free wifi ya maksudnya. Di teman kemarin ada yang nulis Taman Solaya atau apa itu. Di mana ya taman-taman wisata itu ada wifi-nya sekarang beda dengan dulu pemerintah gak duwe HP. Kalau dulu akhirnya mainannya di taman itu benar-benar bermain. Kalau sekarang itu ke taman duduk sambil scrolling scrolling. Yang ketiga, smart government membangun data center atau pusat data, harus ada pusat datanya. Nah itu yang hati-hati nek diretas Mojokerto pusat datanya di mana, harus seperti kampusmu ini pusat datanya di mana, pusat datanya ada di BAU BA. Sampai itu kena virus, wassalam. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia yang mengerti ya tentang digital. Insya Allah anak-anak sekarang ngerti lah digital. Bahkan buat Canva, buat website itu lebih baik anak-anak sekarang daripada Pak Dian. Beda dengan 10-20 tahun yang lalu, SDM digital. Buka komputer Windows itu loh, Raiso. Apa ini copy paste ngono ngomongane. Tapi sing di mana dicari di copy mana, pastenya mana. Apa nih ngarani? Kalau orang desa dulu saya ajari itu bukan mana Windows. Oh belajar Windows. Nah, karena memang SDM digitalnya nggak ngerti. Sekarang, wah, bahkan di taman depannya Visip itu, sewering berselfie ya. Apalagi sudah
ujian sempro macam-macam contohnya. Tapi dimanapun kamu biasanya buka HP namanya pakai smartphone, pinter HP pinter iso gawe moto jegek iso gawe apa seperti itu. Beda dengan STM dulu, buka Windows ya gak iso ngetik gak iso buat link gak iso. Aduh, kira-kira kamu ada yang belum bisa komputer gak ya sudah semester 6? Semoga bisa ya, karena kamu harus punya sertifikat bahasa sama komputer ya, diwajibkan ya ikut aja lah walaupun kamu sudah bisa buka Canva, buka desain grafis bisa. Daripada nggak lulus. Yang kelima, membangun kerjasama dengan pihak lain terkait dengan layanan publik. Di misal orang Jombang mau ngurus di Mojokerto bisa, orang Mojokerto bisa ke Jombang dan lain sebagainya. Nah, layanan publiknya apa? Nanti situ oh kurang servernya lemot lah, di situ baru diperbaiki ke sana. Pengembangan sistem administrasi kalau di ini adalah mempermudah ASN dan mengolah data. Jadi nggak bingung. Harusnya kamu juga sebagai mahasiswa sudah persiapan skripsi nanti mengolah data gampang. Datanya sudah ada lengkap, terintegrasi dan terbuka. Jangan sampai sudah mau ujian akhir skripsi bingung buka nyari datanya. Ada database-nya. Nah, ini contoh-contoh aplikasinya, aplikasi. Mengembangkan infrastruktur jaringan di sini kasih contoh gudang obat, dinas Perkim, ini semuanya ke ke touched, ke ter tersambung. Ya, ini yang menulisnya orang Magetan, yang dari kecamatan Magetan, Tambah, terus. Mungkin kalau Mojokerto misalnya kecamatan Suko dengan Josari, dengan kecamatan Ngoro, dengan kecamatan Dukur Gunung itu apa? Apa namanya? Acet atau Trawas. Ini data center. Jadi ngerti. Server tenanan ini. Kadang ada orang serveran itu. Makanya harganya mahal, tidak mudah untuk diretas. Mengembangkan SDM di kita, bekerja sama. Itu ya. Dari sini ada yang kamu tanyakan nggak? Enggak, ini tak tambahin lagi. Nanti biar saya, anu ya, apa namanya, biar saya share. Ini download. Oke, download. Terus ini, smart governance. Materi selanjutnya itu apa ya? Nah, smart governance itu salah satunya adalah literasi media sosial. Jadi sekarang itu ada tagar misalnya, lebih baik lapor tentara daripada lapor polisi. Lebih baik lapor apa, tentara sama apa itu ya. Ini adalah literasi media sosial. Nah, seperti tadi pengembangan SDM literasi mengembangkan sumber daya manusia di bidang digital. Ini kondisinya sekarang itu lebih dari separuh dapat mengakses. Beda dengan Pak Dian dulu, bagaimana kita tidak mencari jalur jaringan WiFi. Hmm, kalau kalau sekarang ada IndiHome ya paling enggak, tinggal WiFi langsung thread. Kalau dulu namanya Telkomnet instan itu harus memasukkan kode tertentu, dialing, dan 1 jam itu 10.000 internetnya. Beda sekarang dengan kamu kilobit kecil. Nah, yang kedua adalah pemilik SIM card itu lebih banyak dari jumlah penduduk. Penduduknya 200 juta, SIM cardnya lebih gitu. Berarti ada yang satu orang punya 2 SIM card kartu nomor HP.
40% dari total penduduk aktif di media sosial. Nah, yang sebagian besar proses lewat smartphone, telepon pintar, walaupun kadang bodoh juga, disuruh manut jalur malah kecemplung bisa. Dampak-dampaknya karena sekarang banyak orang sudah nggak seperti 10 tahun lalu, 20 tahun. Sekarang banyak orang yang sudah bisa melek. HP itu sudah semuanya wajib punya. Laptop pun sekarang tidak seperti zamannya Pak Dian dulu, sangat mahal pun. Sekarang enggak, misalnya 5 juta itu sudah dapat Core i5, bahkan Ryzen. Kalau dulu paling enggak beli komputer zamannya Pak Dian kecil itu 7,5 juta sampai di 10 juta. Mengontrakkan satu rumah setahun itu baru dapat komputer. Itu pun tidak sebesar sekarang. Apa jenisnya? Core i3, Core i5, Core i7. Dulu hanya dapat 486 atau 386. Masukkan disket. Positifnya semua orang lebih bisa. Layanan jual beli, media hiburan, sumber daya beli mah. Nah, tapi harus kamu tahu, nah, paling enggak di HP itu paling enggak sore moro-moro sliwer konten pornografi, sliwer pencurian informasi pribadi. Hati-hati. Makanya nek apa minjem-minjem ya hati-hati. Nek wis segera ditutup supaya mereka juga nggak bisa buka kita. Ada kecanduan game atau judi online, hati-hati juga. Judul. Yang keempat tuh sering menjadi korban penipuan. Yang kelima terpengaruh hoax dan fake news. Nah, yang keenam adalah korban bullying. Semoga teman-temanmu gak usah saling membullying ya. Satu kelas saja hanya berapa tuh, dua, tiga, empat. Konten pornografi, bullying, itu nanti menindak balasan. Nah, ini disebut dengan berita bohong. Dapat diverifikasi sebagai informasi sehingga tidak benar namun dibuat seolah-olah benar adanya. Misalnya Wapres meninggal karena Wapres ya hidup. Hati-hati makanya berita bohong. Berita bohong itu membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan bingung. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan dan bahkan salah. Hati-hati orang bingung apa sering melakukan salah. Jadi ya, usahakan untuk tenang, tarik nafas dan fokus. Ada berita bohong, ada hoax. Yang selanjutnya adalah mengenali ciri-cirinya. Biasanya heboh, berita heboh, berita dapat hadiah heboh, dapat hadiah TV. Tuku ciki oleh hadiah TV gak mungkin. Mencatut nama atau lembaga terkenal, hati-hati. Misalnya Pemda Kota Mojokerto loh, padahal gak ngerti. Terdengar mustahil terjadi, yang keempat tidak muncul di media massa dan banyak jenis dengan huruf kapital dan tanda seru. Ayo, segera bayar utangmu. Nah, itu berita bohong. Ada kategori berita bohong, misinformasi, jadi sebagian benar, sebagian tidak. Tidak tujuannya tidak memiliki tujuan buruk selain sekedar untuk menyalahkan atau berjaga-jaga. Oh, kemarin coba akan terjadi krisis moneter jilid 2. Atau enggak terjadi. Disinformasi di sebagai orang yang tidak yang tahu bahwa informasi itu salah dibuat untuk merugikan orang lain. Disinformasi. Ada malinformasi, informasi berdasarkan realitas tapi digunakan untuk merugikan orang lain. Organisasi atau ini contoh hoax, contoh misinformasi, contoh disinformasi. Oh, ini malinformasi dibatalkan tidak jalan sekian kami. Nah, itu ada tuh berita bohong. Dari sini hoax, pesan berita, foto hasil editan yang menipu, foto lama diberi keterangan sangat baru.
Foto atau video di luar negeri disangat jadi desa. Video direkayasa diberi tag dan misalnya judul berita berbeda dengan asli. Ini mis dan disinformasi. Satir, konten yang menyesatkan, konten turunan, tiruan, konten palsu, koneksi yang salah, konten yang salah, dan yang manipulatif. Nah, ini bentuk dan saluran bug yang paling sering diterima. Tulisan paling akeh, gambar nomor 2, dan 3 video. Saluran penebaran, email, radio, media cetak, hoax, dan lainnya. Oh, harus saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Benarkah? Bermanfaatkah? Apakah baik jika disebarkan? Menemukan berita hoax, cek dit ini. Tuh ya. Jadi dari sini ada yang kamu tanyakan. Tadi Mas Januar mau tanya lagi, monggo. Di itu ya teknologi informasi pemerintah seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan, silahkan. Mas David, silahkan. Masih ada waktu 10 menit lagi mungkin. Monggo. Kalau ada yang tanyakan, ini nanti saya share ya materinya. Paling nggak kamu baca-baca lah. Mana? Ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Belum ada? Mungkin. Sudah ngantuk kah? Pak Dian ngantuk akan. Padahal seripit-seripit mungkin. Seperti di belakang itu ada pohon kelapa, ada Maringono Lebaran pantai. Tapi hati-hati ke pantai selatan ya. Pas cuaca jelek terutama. Pantai Tuban insya Allah bagus. Pantai Mojokerto mana ya? Pantai Kenjeran. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita buka dulu kamera. Setelah itu bisa kita akhiri. Monggo, buka kamera lagi. Kita foto sama. Oke. Nah, yang belum sorenan-sorenan dulu. Santai. Ayo, monggo dibuka yang lainnya. Mbak Nabila, Mbak Alfiana, Mas David, sama Mbak Clarissa. Ayo dibuka. Ya, Mas Januar harus buka. Oh, kamera bentol. Ayo, yang lainnya dibuka. Kita absensi, setelah itu kita akhiri. Monggo, monggo. Oh, kurang 10 menit lagi, makanya ayo silakan dibuka kamera. Oh, ada wayangnya. Nah, di rumah Pak Dian. Yuk, halo, halo. Teman-teman ini. Semangat dibuka yuk kamera. Hmm. Nggak ada yang mau ya Mas Januar. Oh ada, Mas David. Oke. Walaupun di jalan nggak apa-apa, berarti jenak ya. Nah, Mas David. Terus di Mbak Clarissa, Mbak Nabila, Viana. Ayo, nah, dibuka nah. Boleh ikut dini. Santai aja, biasa ketemu Pak Dian di kampus ya. Ayo, yang lainnya saya tunggu. Ini Mas David, ayo, wes. Wes, kelihatan. Ayo, berarti sing Mbak E apa masak ini? Yes ya, masak. Wes, tak anu nih, dup, tak klik dulu ya. 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya wes kita akhiri ya puasa-puasa. Semoga puasa kita selama 1 bulan, hampir ya 20 hari ya, dari 1 bulan lah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum puasa ya segera nyusul nang poso. Sing nganu ndang raup, misalnya ngantuk. Nek jam 6 ku ndang buka. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Semangat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti, Pak. Ayo, Januar, takono Januar. materi ini. Oh, nah,